Bab 20 Surat Perjanjian. Setelah gagal menggagahi Aina, Ercan pergi dari rumah. Tetapi saat pagi tiba, dia juga tidak pergi ke perusahaan. Satu hari ini, Ercan telah menghabiskan waktu di dalam hotel untuk melamun. Dia masih tak mengerti kenapa dia tak bisa menahan emosinya kepada Aina, terlebih ketika dia mengingat tentang Margin. Sedari tadi, otak Ercan terus dipenuhi oleh kalimat Aina semalam tentang sebuah hak dan kewajiban. Ya, dengan senaknya dia ingin mengambil hak, sementara kewajibannya sebagai seorang suami tidak terpenuhi. Aina menolaknya karena sudah tentu memiliki alasan, tetapi Ercan bahkan tak bisa memberikan jawaban mengapa ia memperlakukan istrinya seperti binatang. Selama ini, Aina selalu patuh dengan semua perintahnya. Gadis itu hanya membantah ketika dia memang sudah sangat keterlaluan. Astaga, kenapa hatiku jadi resah seperti ini? Tidak seharusnya aku memedulikan dia hanya gadis biasa, gumam Ercan seraya menyugar rambutnya frustasi. Entah sudah sebanyak apa dia menghabiskan benda bernikotin yang kini terselip di antara kedua jarinya, karena seluruh sisanya masih berserakan di meja. Sementara di sisi lain, Aina baru saja keluar rumah untuk membeli pil kontrasepsi di sebuah apotek, karena semalam Gapin melakukannya tanpa pengaman. Dia takut kalau sampai hamil, tetapi posisinya masih terikat dengan Ercan. Begitu kembali ke rumah, Aina segera pergi ke kamar. Namun, di ruang tamu dia malah bertemu dengan Naomi. "Nona sudah membeli obatnya?" tanya Naomi, karena tadi Aina meminta izin padanya untuk membeli obat. Aina yang sedang berbohong tentu terlihat cukup gugup, akan tetapi dia segera menyembunyikan itu semua dengan mengulum senyum. "Sudah, Bi. Aku mau minum dulu ya," jawab Aina sekaligus pamit. Sebisa mungkin dia ingin menghindari orang-orang rumah. Naomi hanya memberi jawaban dengan sebuah anggukan kepala. Lantas, setelah itu Aina langsung melanjutkan langkah dan masuk ke dalam kamarnya. Sore harinya, Gapin pulang lebih awal. Namun, sampai saat ini dia tidak melihat mobil Ercan. Itu artinya sang ayah belum pulang, padahal dia ingin memperingati pria paruh baya itu agar tidak menyiksa Aina terlalu berlebihan, sebelum akhirnya dia merebut gadis itu dari tangan ayahnya sendiri. "Bi, Dadi belum pulang?" tanya Gapin pada Naomi yang mulai sibuk di dapur. "Belum, Den. Tuan Ercan bilang ingin tidur di hotel selama beberapa hari ke depan," jawab Naomi apa adanya. Karena Ercan sudah memberi kabar pada wanita itu, takut Gapin menanyakan keberadaannya. Gapin tampak manggut-manggut, dia merasa ini kesempatan bagus untuk menggeledah kamar Ercan. Ya, sampai saat ini dia masih belum menemukan di mana surat perjanjian itu. "Kalau begitu aku naik dulu ya, Bi. Kalau ada kabar tentang Dadi lagi, segera beritahu aku," pamit Gapin. "Baik, Den." Gapin melangkah dengan semangat. Karena dia tidak ingin berlama-lama lagi untuk melepaskan Aina dari jeratan ayahnya. Dia ingin semuanya segera selesai, hingga dia bisa hidup bahagia dengan sang kekasih, Aina. Tiba di lantai 2, Gapin sontak melihat situasi terlebih dahulu. Saat dia merasa aman, dia langsung masuk ke dalam kamar Ercan, tempat yang sudah lama tidak dia masuki. Semuanya masih sama, tidak ada yang berubah sedikit pun, karena barang-barang Margin masih tersimpan rapih di sana. Dan dari sana Gapin mulai paham kenapa Ercan bersikap kasar pada Aina. Cih, ternyata Dadi hanya menggunakan Aina sebagai pelampiasan karena sakit hatinya kepada Momi. "Aina tidak salah, Dad," ucap Gapin dengan perasaan kesal, tidak terima kekasihnya dipermainkan. Tak ingin berlama-lama, Gapin segera menggeledah ruangan itu. Dia membuka semua lemari pakaian, laci, dan juga mengacak-acak meja kerja Ercan. Namun, lagi-lagi dia tidak berhasil menemukan apa yang dia cari. Ercan benar-benar pandai sekali dalam menyembunyikannya. Sebenarnya di mana Dadi menaruh surat perjanjian itu? Gapin meninju udara untuk menguapkan rasa kesalnya. Namun, tiba-tiba kedua mata Gapin menangkap satu lemari yang berisi brankas. Seketika otak Gapin langsung dipenuhi kecurigaan. Dia tersenyum smirk, lalu dengan cepat melangkah ke arah brankas tersebut. Gapin berpikir apa kode yang Ercan pakai, lalu mencobanya.
Akan tetapi, kode yang dia tekan ternyata salah. Dia mencobanya lagi, hingga yang ketiga kali brankas itu akhirnya terbuka. Dan ternyata kodenya adalah tanggal pernikahan Margin dan Erjan. Tanpa babi bu, Gapin mengecek semua berkas-berkas yang tersimpan rapih di sana. Dia tersenyum saat berhasil menemukan apa yang dia cari. Akhirnya, setelah ini Aina benar-benar akan lepas darimu, Dad. Gapin hendak berdiri untuk segera pergi dari sana. Namun, fokusnya teralihkan pada kertas yang lain, yaitu tentang surat hak adopsi anak. Dek. Gapin langsung tersentak dibuatnya. Dia menarik secari kertas yang keluar dari map, lalu membacanya dengan seksama. Tentang dia yang bukan anak kandung Erjan dan Margin. Seketika jantung Gapin seperti diremas-remas. Dia tersenyum, tapi terlihat sangat miris. Oh, jadi ini alasan yang membuat Danes begitu memciku, gumam pemuda itu dengan mata yang memas. Tak menyangka kalau ternyata dia bukan anak dari ayah dan ibunya. Namun, di balik itu semua ada perasaan yang lebih menggebu, yaitu membawa Aina keluar dari rumah utama.